Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2101 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 147 ayat 7 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa pemazmur ini mau memberikan kepada kita satu ajakan untuk bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Kemarin saya sempat singgung saudara, kalau bernyanyi dan bermazmur itu berbeda. Bernyanyi itu berarti kita menyanyikan satu lagu tanpa alat musik. Sedangkan bermazmur itu kita menyanyi dengan menggunakan alat musik. Itu bedanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa pemazmur tahu betul caranya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Menyanyi pujian penyembahan kepada Tuhan. Menyanyikan walaupun dia nyanyi solo tanpa alat musik, itu menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi kalau kita menyanyi diiringi dengan suara alat-alat musik yang harmoni, saudara. Wah, Tuhan senang. Tuhan senang sekali, saudara, ketika Daud memainkan alat musik dan dia menaikkan pujian dan mazmur kepada Tuhan. Hadirat Tuhan turun, saudara. Kita tahu bahwa ketika Raja Saul dirasuki oleh roh-roh jahat, saudara, orang-orang Israel memanggil Daud supaya datang ke istana agar Daud dapat memainkan alat musik dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara, ketika Daud memainkan alat musik kecapinya dan dia menyanyi, dia bermazmur bagi Tuhan, hadirat Tuhan turun memenuhi Daud dan juga orang-orang di sekitarnya, sehingga Raja Saul mengalami Tuhan. Dia yang tadinya dirasuki, ketika Daud memainkan alat musik dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, kuasa-kuasa jahat itu pergi dari tubuh Raja Saul karena hadirat Tuhan turun memenuhi Daud ketika dia memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya menaikkan pujian, mungkin pujian penyembahan itu lagu sederhana, mungkin suara saudara juga entah kesana kemari, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu senang ketika umat Tuhan menaikkan pujian, penyembahan, bermazmur. Saudara, mungkin orang-orang di sekitar saudara menutup telinga mereka ketika saudara menyanyi, tapi percayalah,
ketika saudara menaikkan pujian mazmur kepada Tuhan, Tuhan membuka telinganya mendengar pujian yang saudara naikkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Haleluya. Saudara perhatikan, di dalam firman Tuhan ini bicara tentang berkat. Amin. Jadi Tuhan akan memberkati orang-orang yang senang menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat dari langit buat orang-orang yang senang menaikkan pujian, penyembahan, dan bermazmur bagi Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, ketika kita menyanyi kepada Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita. Amin. Dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, Tuhan memelihara orang-orang yang senang memuji, menyembah, bermazmur bagi Tuhan. Tuhan pasti akan menjamin kehidupan mereka. Amin. Lihat ayat 9. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara senang menaikkan pujian, penyembahan, bermazmur bagi Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Saudara, kita tahu bahwa burung gagak ini burung yang rakus. Ada kemungkinan induk dari burung gagak ini mungkin mati, sehingga anak-anak burung gagak ini terus memanggil induknya untuk meminta supaya beri mereka makan. Tapi karena mungkin induknya sudah mati, saudara. Saudara lihat di sini, Tuhan yang memberi burung-burung gagak itu, anak-anaknya, Tuhan beri makan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar burung gagak itu kan bunyinya sepertinya tidak menarik. Kalau saya kan hobi burung kicau, saudara. Jadi senang mendengar burung-burung yang suaranya merdu. Nah, kalau saya pergi ke pasar burung, saudara, burung gagak itu kalau kita dengar cuma wah, wah, tidak enak didengar, saudara. Tapi percayalah bahwa setiap bunyi yang dihasilkan, baik itu suara alam, suara hewan, saudara, kalau disatu padukan itu akan menjadi satu harmoni, irama suara yang indah, merdu, kedengarannya di telinga Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar orang main band kan, saudara, kalau drum itu ada yang cuma bunyinya tung 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 tung, ada yang das das das. Saudara, kalau kita cuma mendengar satu-satu, saudara, nggak enak didengar. Tapi kalau itu disatukan dengan suara bass, dengan suara gitar, suara piano, saudara, itu akan menjadi satu harmoni yang sedap didengar. Amin. Saudara, dengar baik. Firman Tuhan ini menganalogikan Tuhan yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Saudara, ketika kita menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, kita sama seperti anak burung gagak yang memanggil-manggil Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan memberi mereka makan tepat pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara senang memuji, menyembah Tuhan, senang bermazmur bagi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya menderita kelaparan. Sebab Tuhan menjamin kehidupan orang-orang yang senang bernyanyi buat Tuhan, senang bermazmur bagi Tuhan. Kehidupan mereka Tuhan yang jamin. Tuhan yang akan memberi mereka makan minum tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan poin yang ketiga di ayat 10. Dengar baik.
Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Saudara, saya menangkap pesan di sini bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi orang-orang yang senang bernyanyi buat Tuhan, yang senang bermazmur bagi Tuhan. Tuhan yang akan jaga, Tuhan yang akan melindungi mereka. Amin. Dari serangan kuasa-kuasa dari musuh-musuh mereka, Tuhan akan menjaga orang-orang yang senang bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita mau pelajari, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini bicara dalam konteks kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mau, saudara, kalau umat Tuhan itu mengandalkan sekutu mereka. Ketika Israel terdesak, seringkali Israel ini jatuh dalam dosa dalam hal apa? Ketika mereka dikepung atau diserang oleh musuh-musuh mereka, Israel seringkali mencari perlindungan kepada sekutu-sekutu mereka atau teman-teman mereka atau bangsa atau suku di mana mereka pernah tolong dan mereka berharap pertolongan daripada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan Tuhan tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak senang kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan ini juga bisa berarti Tuhan tidak senang kepada kegagahan kuda, musuh-musuh dari umat Tuhan yang mau menyerang umat Tuhan. Tuhan tidak senang. Orang-orang yang memusuhi umat Tuhan, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Makanya saya menangkap pesan di sini bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi orang-orang yang senang bernyanyi bagi Tuhan, orang-orang yang senang bermazmur bagi Tuhan. Mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ganggu hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, hati-hati saudara. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara, seberapa kuat, seberapa hebat, seberapa gagah pun saudara, saudara akan kalah kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang senang mencari Tuhan. Dengan menaikkan pujian penyembahan mereka kepada Tuhan, mereka bernyanyi buat Tuhan, mereka bermazmur buat Tuhan, saudara. Lalu saudara merencanakan hal-hal yang jahat kepada mereka, saudara, dengar baik, bertobat saudara. Karena apa? Tuhan yang ada di pihak mereka. Saudara yang akan celaka kalau saudara memiliki niat atau rencana untuk mencelakai orang-orang yang senang bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki yang merasa hebat kuat dan mau menekan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, hati-hati. Lebih baik saudara mengurungkan niat saudara, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara masih berusaha keras melawan orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, dan saudara berencana sesuatu hal yang jahat kepada mereka, semua hal-hal yang jahat yang akan saudara lakukan itu akan menimpa saudara. Karena Tuhan menjaga, Tuhan melindungi orang-orang yang senang bernyanyi buat Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Mereka dijaga, mereka dilindungi oleh Tuhan. Coba saudara lihat Raja Daud, berapa kali dia dikepung, berapa kali dia hampir dibunuh oleh Raja Saul dan musuh-musuhnya. Tapi saudara lihat, dia selalu lolos. Kenapa dia selalu lolos? Padahal dia hanya sendirian. Dia sudah dikepung, tapi dia selalu lolos. Kenapa? Karena Daud dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar saudara, bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan senang. Makanya orang-orang seperti itu diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan,
dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini berlaku buat saudara dan saya. Kita semua diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Di saat kita senang bernyanyi buat Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, maka berkat-berkat ini menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus menjadi bagian bagi semua pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mereka diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau didoakan, saudara hubungi tim doa di 081913051583 kali, atau di nomor WA di 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kami percaya mujizat masih terjadi dalam zaman ini. Sekarang ini mujizat masih terjadi. Dan mujizat itu menjadi bagian orang-orang percaya. Ya, buat saudara dan saya. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.